terdakwa bahwa saksi Arif Rahman keesokan harinya setelah saksi Baikuni menyerahkan laptop Microsoft Surface kepadanya lantas merusak laptop tersebut, dan hal ini sesuai dengan keterangannya ahli Heri Prianto yang mengatakan hasil pemeriksaan Microsoft Surface patah dan pecah menjadi 15 bagian. Komponen LCD utama pecah menjadi 3 bagian sebagaimana telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Bahwa terdakwa menyatakan memerintahkan saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Arif Rahman Arifin untuk menonton dan menghancurkan CCTV. Kemudian terdakwa mengancam mereka untuk bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatan itu dan itu adalah kesalahan terdakwa. Terdakwa salah karena terdakwa meminta mereka untuk menghancurkan dan memusnahkan rekaman CCTV. Karena dari awal terdakwa tidak mengira bahwa CCTV itu menyorot ke arah taman. Bahwa atas penyampaian saksi Arif Rahman Arifin terkait CCTV komplek rumah Polri Duren 3, terdakwa kemudian menanyakan di mana keberadaan CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab bahwa rekaman CCTV tersebut berada di laptop dan flash disk saksi Baikuni Wibowo. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Arif Rahman Arifin, hancurkan dan musnahkan, kalau sampai bocor kalian yang tanggung jawab. Bahwa peranan dari masing-masing pelaku yakni terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Arif Rahman Hakim, dan saksi Cuk Putranto dengan mengganti DVR CCTV tersebut mengakibatkan terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR. Adapun pemeriksaan terhadap hard disk tersebut yang tidak dikenali sebagai file system atau unallocated space, yang tidak terdapat file apapun di dalamnya sebagaimana hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 buah DVR merek Gilens S/N 9770427713322 yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Lab Krim dengan nomor 3337/FKF/2022 tanggal 24 Agustus 2022. Diketahui dari hasil analisa log file dari DVR merek Gilens Security model GFDS 87508M tercatat 224 kali perubahan pada log sistem. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka terlihat jalinan kerjasama yang erat antara terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan kepada saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Arif Rahman, saksi Cuk Putranto, saksi Ari Cahya, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Irfan Widianto sebagai yang turut serta melakukan sehingga perbuatan itu menjadi sempurna terlaksana. Dan oleh karena mana majelis hakim berpendapat unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah nyata terpenuhi. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang mengemukakan jika perintah terdakwa yang disertai ancaman tersebut dimaknai oleh penuntut umum sebagai suatu bentuk pemenuhan unsur turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Maka surat tuntutan penuntut umum tersebut memiliki kekosongan hukum sehingga penasihat hukum menganggap unsur ini tidak terbukti menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan pendapat penasihat hukum tersebut menurut majelis hakim telah diberikan pertimbangan yang cukup oleh majelis hakim pada waktu membuktikan unsur ini, di mana pada bagian kesimpulan fakta hukum tersebut telah dijelaskan peranan dari masing-masing pelaku, dan oleh karena mana nota pembelaan yang berkaitan dengan hal ini patut dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kedua pertama primer, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa selama di persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan, tidak ditemukan adanya hal yang meringankan dalam hal ini. Menimbang bahwa karena dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanannya, maka lamanya masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan berdasarkan undang-undang yang mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf B KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang terhadap barang bukti huruf A